Warga di Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah selama berpuluh tahun mengolah ikan bandeng. Ya, konsistensi menjalani usaha olahan ikan dengan banyak duri ini sudah menjadi ciri khas warga di Juwana. Bandeng dan Juwana adalah dua sisi yang saling mengisi. Paling tidak di desa Dukut Alit. Di desa di bagian tengah Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah ini, tak kurang dari 20 produsen berpuluh tahun bergiat dalam usaha olahan ikan bernama latin Canos-Canos ini. Salah satunya usaha bandeng presto Ibu Hajah Sufaati. Setiap hari ratusan kilogram ikan bernama latin Canos-Canos ini diolah di dapur industri rumahan seperti milik Ibu Hajah Sufaati ini. Dan dari situ pula ekonomi kerakyatan mengalir. 100 hingga 200 kg per hari, bahkan bisa meningkat hingga 500 kg di musim libur lebaran misalnya. Bandeng-bandeng ini diolah menjadi beragam olahan, mulai dari bandeng presto hingga yang digoreng dan olahan lainnya. Bisa jadi salah satunya mampir di dapur Anda. Ya, aktivitas membersihkan, membumbui dan mengolah sedikitnya 200 kg bandeng segar jadi kesibukan harian di dapur Bu Sufaati. Jumlah ini bisa meningkat hingga lebih dari setengah ton saat lebaran dan musim libur panjang. Tak cuma dua dandang atau panci presto raksasa berkapasitas 50 kg yang terus bekerja. Pegawai yang normalnya 8 orang per hari, jumlahnya bisa meningkat 5 kali lipat dengan waktu produksi dari pagi hingga malam, nyaris tanpa henti. Semua bermula saat Sufaati mencari jalan bertahan hidup saat deraan krisis moneter membuat omset lapak ikan basahnya meredup. Di tahun 1999, nenek berusia 67 tahun yang setiap hari masih turun langsung mengawasi produksi ini mulai memberanikan diri membuat olahan bandeng. Dengan modal seadanya dan panci hasil pinjaman, Sufaati memulai usaha bandeng presto dengan merek namanya sendiri. Sejak itu, selama hampir 30 tahun berjalan, bandeng presto Bu Sufaati mulai mendapat tempat di hati para pelanggan. Buat oleh-oleh penjaga kos sama teman-teman buat nyobain kayak ini loh oleh-oleh dari Juwana gitu. Terus karena teman-teman juga kayak oh ini bandeng presto. Biasanya kan bandeng presto terkenalnya kayak dari Semarang gitu kan. Tapi aku selalu bilang ini dari Juwana gitu. Ya biasanya ya pesan ke sini kalau mau oleh-oleh ke keluarga yang jauh-jauh dari luar kota biasanya pesennya di sini, Mas. Ya, selain pelanggan yang datang langsung, dapur bandeng presto Bu Sufaati juga kerap menerima pesanan dalam jumlah besar, seperti puluhan ribu porsi untuk pasokan di salah satu pondok pesantren ternama di Rembang. Dengan harga mulai belasan ribu rupiah tergantung ukuran ikan, maka tak heran jika omset harian bandeng presto Sufaati bisa menembus 10 juta per hari. Jumlah ini bahkan meningkat 3 kali lipat di musim liburan. Nah, sosok yang paling berperan dalam bisnis bandeng presto Ibu Hajah Sufaati tidak lain tidak bukan adalah Bu Hajah Sufaati. Assalamualaikum Bu Haji. Bu Haji, ini lagi ngapain ini yang dilakukan ini? Ini apa itu? Itu loh, merapikan ikan bandeng presto yang mau dijual. Ini kan harga-harga naik turun, bahan bakunya seperti itu. Nah itu gimana Ibu menyiasati supaya rasanya tetap terjaga tapi dari sisi keuntungan misalnya Ibu tetap mendapatkan gitu. Ya. Jadi penjualan saya seumpama yang sekian itu per kedusnya 16.000. Terus kalau musim harganya naik, harganya sama tapi ikannya agak kecil sedikit. Bu Sufaati ini kan sudah termasuk yang senior nih di Dukut Alit ini untuk pengusaha bandeng presto. Ya, alhamdulillah. Di usia seperti ini masih turun langsung mengawasi kualitas bandeng prestonya? Masih. Luar biasa. Masih. Sebab pelanggan-pelanggan itu kalau misalnya mau pesan yang banyak itu biasanya kepengen ketemu saya langsung gitu. Selain Sufaati, ada pula bandeng presto Bu Jumiati yang sudah 15 tahun meramaikan persaingan bisnis bandeng presto di Dukut Alit. Kini,
Usaha yang dirintis Jumiati sang ibu diteruskan generasi kedua, Prio dan Rizka. Ketatnya persaingan jelas membuat perolehan omset tiap gerai berbeda-beda. Namun, olahan bandeng terutama tulang lunak atau presto terus dipertahankan sebagai ciri bahkan tradisi di desa Dukut Alit. Di Sambakaran itu beda lagi, setiap desa itu soalnya penghasilannya beda-beda. Kalau yang di Sambakaran itu yang punya tambaknya, kalau yang di desa Dukut Alit itu yang ngolah bandengnya, misal bandeng presto kayak gitu. Kalau di desa Mbak Growong itu usaha kuningan kayak gitu. Soalnya setiap desa itu ada dari nenek moyangnya itu udah ada itunya apa? Bagian sendiri-sendiri. Berebut ceruk pasar yang sama membuat tiap merek bandeng presto made in Dukut Alit Juwana harus cermat dan ketat menjaga mutu. Mereka juga dituntut jeli mencari peluang agar tetap disukai pelanggan setianya. Ya, dari sekitar 20-an produsen bandeng presto di Juwana Pati ini, mereka tampil dengan ciri khas berupa kemasan yang berbeda-beda. Selain itu yang membedakan juga pastinya cita rasanya. Nah, karena tempat ini adalah tempat penjualan souvenir, mereka tidak menyediakan tempat kulineran seperti itu. Nah, tapi saya penasaran seperti apa rasanya. Kita cicipi dulu. Saya sudah cuci tangan dan langsung kita coba. Selain kesegaran ikan bandengnya yang terasa dari manisnya daging bandeng presto ini, seperti yang dikatakan para produsen bandeng presto di Juwana, memang tidak ada bau tanah di bandeng presto ala Pati Juwana ini. Yang juga membedakannya adalah komposisi adonan pembalut bandeng presto ini tiap produsen juga berbeda-beda. Ada yang lebih dominan telurnya, ada juga yang komposisinya berbeda antara telur dan tepung patinya. Tinggal Anda yang memilih suka adonan seperti apa. Alan Maulana, Aga Dipa, Pati, Jawa Tengah.